Datangnya bukan dari kami-kami gitu ya Pak Wakil ya. Bukan dari orang kaya, penguasa, orang besar, berpangkat, bukan. Datangnya dari Allah yang maha kaya. Udah pasti kayanya. Allah yang maha kuasa, udah pasti kuasanya. Allah yang maha ada waktu, pasti ada waktunya. Allah yang maha berkehendak dan pasti ada kehendaknya dari Dia. Nggak ada sejengkal langit dan buminya ini kecuali milik Dia. Dan Dia sudah mempersilahkan. Mana? Nah yang dipersilahkan ini nggak nongol-nongol. Orang yang nggak nongol, permintaannya nggak nongol. Orang mengatakan Yusuf Mansur tuh gila dunia, bukan, gue gila iman. Kalau orang bilang Yusuf Mansur tuh ngomongnya dunia, bukan, gue ngomong iman. Allah bilang tunjuk aja sob, aku yang bayar. Masa nggak percaya? Allah cuma bilang udah datang aja, tunjuk aja yang mana, urusan aku, kata Allah. Istri saya asli Ketapang. Belum tahu kan? Istri saya asli Ketapang, lahir di Ketapang, kecil, gede, nikah di Ketapang. Punya anak, semua anak saya 5 lahirnya di Ketapang. Ketapang, Tangerang. Dari Ketapang ke Ketapang. Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Haji Fuadi dan semua kawan-kawan yang lain. Sekali lagi insya Allah nanti satu-satu mudah-mudahan saya bisa kenal, amin. Wasilah dari abangda saya, teman seperjuangan, saya pernah juga berkunjung ke kediaman beliau, Bang Edi. Mudah-mudahan Allah sehatkan antum Ji. Beliau baru sebulan ini bikin komunitas bisa sedekah, masya Allah. Ditemani juga oleh guru kami, guru kita semua, Toya, Ustadz Nur Hasan. Dan istimewa hari ini ada saudara saya Ustadz Salihin yang insya Allah 2024 nyalon jadi, bukan jadi anggota dewan, kekecilan lah, ketua dewan minimal, masuk langsung ketua dewan. Mana ada yang nggak mungkin? Bagi Allah insya Allah mungkin. Inilah yang akan saya sampaikan sebagai berita gembira nih Pak Wakil dan teman-teman DKM, Jamaah Masjid Al-Muttaqin, dan siapa yang mendengar tausiah ini di kemudian hari, bahwa saya membawa kabar gembira. Ibu bapak boleh minta apa saja dan pasti dikasih. Asik nggak? Ibu bapak saya, kita semua, ini sebagai berita gembira nih, boleh minta apa saja dan Allah relatif nggak peduli latar belakang Anda semua. Keren kan? Boleh minta apa saja dan insya Allah pasti dikabulinnya. Ini berita gembira loh. Saya memperhatikan tadi bagaimana Ketua Masjid Al-Muttaqin nyenggol dikit Pak Wakil Bupati tentang permintaan beliau dan direspon dengan respon yang sangat positif. Silakan masukin, nanti kami kawal. Dan peristiwa ini tidak tertulis, tidak disaksikan seluruh malaikatnya juga, kecuali malaikat yang diizinkan Allah Jalla Jalaluh. Tapi kabar gembira yang saya sampaikan ini tertulis loh. Datangnya bukan dari kami-kami gitu ya Pak Wakil ya. Bukan dari orang kaya, penguasa, orang besar, berpangkat, bukan. Datangnya dari Allah yang maha kaya. Udah pasti kayanya.
Allah yang maha kuasa, udah pasti kuasanya. Allah yang maha ada waktu, pasti ada waktunya. Allah yang maha berkehendak dan pasti ada kehendaknya dari dia. Nggak ada sejengkal langit dan buminya ini kecuali milik dia. Dan dia sudah mempersilahkan mana. Nah yang dipersilahkan ini nggak nongol-nongol. Orang yang nggak nongol, permintaannya nggak nongol. Masih untung kita-kita ini dibawa nasib baik sama mereka-mereka yang saleh. Jumatan doain kita-kita. Begitu khutbah kedua, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Lumayan. Lumayan. Lewat khotib-khotib di seluruh masjid di dunia, bukan cuma di Ketapang, Kalimantan Barat. Padahal Kalimantan Barat saja Ketapang itu ada 500 khotib berarti setiap Jumat. Minimal mendoakan kita-kita. Padahal kita-kita ini belum tentu rajin minta doa, minta ampun, belum tentu. Jadi sekali lagi kedatangan saya di Safari Dakwah Kalimantan Barat ini membawa berita gembira. Nggak mungkin kan nggak punya keluhan, rematik, kelebihan berat badan barangkali. Saya minta lumayan turunan dikit. Kemarin pulang dari Mesir, Dubai 72. Orang sekecil saya, sependek saya 72. Nggak bener ini. Kita sholatlah 2 rakaat. Sholat hajat, sholat tobat dari makan yang nggak beres-beres. Ditambah begitu pulang dari Mesir, Dubai, kena peraturan karantina yang 10 hari. Kena peraturan karantina yang 10 hari. Bayangin, di kamar hotel, kerjaannya makan. Tapi begitu keluar, kita sholat, minta sama Allah. Ya Rob, saya pengen 62 lagi. Perjalanan doa, sekarang udah 65, 66, lumayan. Dikasih nggak pengen makan nasi, dikasih nggak pengen makan karbo yang lain. Tadinya target saya pulang dari Kalimantan Barat 6263, tapi masya Allah ketemu makanannya Kalimantannya ampun, enak-enak nih, ale-ale belum keluar padahal. Besok minta apa saja, hebat. Dalam keadaan miskinnya kami, dalam keadaan tidak punyanya kami berkenalan dengan ayat ini. Ud'uni astajib lakum. Woi, Sok Mansur. Maimunah. Ayo, mana permintaan kamu? Apa yang kamu mau minta? Saya jelas mintanya. 1 kampung serahkan pada saya. 1 kampung saya bilang serahkan pada saya. Dari orang gak punya tanah. Tanah 80 meter nyewa. Tapi hari ini puluhan hektar di kampung Ketapang dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Karena kurang, saya bilang sama Allah, serahkan 1 negeri sama saya. Terjadi sudah. Cabang-cabang rumah tahfiz kami yang tidak beririsan dan beririsan itu 9.000 rumah tahfiz. Sama saja. Sama itu sudah. Yang pakai bendera langsung Darul Quran 1.500. Coba tuh. Bodoh kita ini kalau nggak mau minta sama Allah itu. Dalam keadaan miskin, tak punya apa-apa, iseng sama istri. Ayo kita jalan-jalan ke mall Senayan City. Wah, kalau di Jakarta paling top tuh. Di antara yang paling top, tanya Pak Wakil Bupati. Mall Senayan City. Dan langsung gak kemana-mana. Begitu masuk Mall Senayan City, langsung ke toko berlian. Coba. Dan berlian yang kami tunjuk gak mau yang ceritanya 7 juta, 10 juta, belasan juta. Nggak mau. Pengennya yang 50 juta ke atas. Dan kami pede. Kenapa pede? Kami jalannya sama yang punya Senayan City. Kami datang sama yang punya seluruh mall.
Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Orang mengatakan Yusuf Mansur tuh gila dunia. Bukan, gue gila iman. Kalau orang bilang Yusuf Mansur tuh ngomongnya dunia, bukan, gue ngomong iman. Allah bilang tunjuk aja sob, aku yang bayar. Masa nggak percaya? Allah cuma bilang udah datang aja, tunjuk aja yang mana, urusan aku, kata Allah. Sebelum berangkat ke Senayan City, kita puasain. Oh, kita puasa tuh. Kok puasa buat dunia? Daripada ente puasa nggak apa, pengen dunia nyolong, maling, ikhtiar nggak jelas, nggak tahu. Puasanya karena Allah, mintanya karena Allah. Allah kan yang nyuruh minta. Baca waqi'ah terus baca. Dan clear. Ya Allah, pokoknya akhir pekan mau ke Senayan City, mau beli berlian. Tiba waktunya Pak Wakil, berangkat kita ke Senayan City. Berangkat. Masuk ke toko berlian. Terus saya bilang sama istri saya, dia pilih mah yang paling cakep, paling mahal. Oh, ini berapa? 17 juta. Jangan, yang di atas 40, yang di atas 50. Takut ada. Cocok mah, coba pakai. Cocok nih Pak. Ya udah, ayo taruh. Kita sholat di musola Senayan City. Doanya sederhana, ya Allah, udah kami lihat. Gitu Pak Buadi, udah kami lihat. Tinggal bayarin, tinggal anterin. Makasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang. Makan. Pulang minggu berikutnya ada jemaah ulang tahun. Jamaah ulang tahun. Satu itu bisa baca doa. Bisa, doa gampang. Beres. Datang nih kita dengan izin Allah nih cerita. Bawa istri ya, kita lagi kumpul bareng-bareng semua. Kita bawa istri. Itu duduk acara, hehe, makan, pulang. Begitu pulang, suami yang ulang tahun ngomong begini. Pak Ustadz, kemarin saya ngajak istri saya pergi nyari hadiah buat dia yang dia mau. Oh, belagu istri saya, pengennya berlian. Dalam hati bu, mau berlian dia. Dulu saya nggak punya tuh pengalaman iman sekaya sekarang. Zaman dulu jujurnya, zaman dulu nih dengernya tahu, denger, jajal. Tahu, denger, jajal. Kayak sekarang nih Bapak Ibu nih kan tahu nih, denger kan, ya jajal lah. Tapi kalau sekarang mah nih ngelihat dia ngedenger, ngelihat dia ngomong, istri saya ulang tahun, kemarin saya ngatrin dia beli berlian, belagu tuh maunya beli berlian, tapi saya antar. Ternyata tahu nggak, istri saya aja lah yang ngomong. Kalau sekarang saya, maka saya sudah pastikan itu buat saya. Kalau sekarang, peristiwa ini sekarang, bukan hari itu, saya langsung bilang, oh itu pasti buat istri saya. Kenapa? Karena kami sudah minta sama Allah. Tapi dulu kami cuma deg-degan. Bahkan di episode-episode awal, beberapa jamaah ngedenger kayak begitu tuh ngomongnya begini, enak ya jadi orang kaya, nggak usah berdoa, tinggal beli. Padahal nggak taunya orang kaya itu beli buat dia. Kenapa bisa begitu orang miskin itu? Karena belum punya pengalaman banyak. Nah, tibalah istrinya cerita, ya Tat, kenapa Ustadz yang saya panggil? Karena ya kami bisa begini dengan izin Allah, amalan Ustadz. Kami pengen istimewa nih. Biasanya kan kalau ulang tahun kami yang dikasih. Tapi hari ini beda.
Kami ulang tahun, kami yang pengen ngasih. Tat, mudah-mudahan cocok ya hadiah dari kami. Berlian itu bukan buat saya, buat istri Ustadz. Nih. Dan tahu saudara, precisely, detail, plak, 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 ceng. Allah tuh. Hah? La ilaha illallah. Ini cerita dunia memang, tapi jangan lihat dunianya gitu loh. Lihat kemampuan Allah yang super ini. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan kejutan menyenangkan. Bu, dengerin. Dengerin, udah sayang nih, kita datang kemari. Dengerin, sayang. Ini mahal ini. Yang miskin jadi kaya. Yang kurang beruntung jadi sangat beruntung. Yang punya utang lunas. Yang punya anak bukan cuma soleh-soleha, pada punya pesantren. Yang belum pada pergi haji, kalau cuma pergi haji mah biasa itu. Tapi bolak-balik nganterin orang banyak. Umroh-umrohnya. Sampai capek. Aduh, tahun ini mah enggak dulu dah, udah capek. Tuh, gini. Kuncinya satu, dengerin baik-baik nih ceramah. Orang bilang, dunia. Bukan, ini iman. Ini perkara iman. Beberapa waktu yang lalu, ada perempuan Indonesia bikin kaget dengan kejutan yang menyenangkan. Saya aja denger, baca, lihat, takjub. Emang gue udah bilang, kitanya ini loh yang suka nggak mau. Siapa? Ibu-ibu kenal itu orangnya, namanya Maya. Dulu istrinya Ahmad Dhani. Pak Wakil, 2015 Maya Estianti izin Allah pergi umroh. Di sana dia berdoa dengan doa yang detail. Lakinya seperti ini. Kulitnya begini. Kekayaannya seperti ini, nyelonong di satu baris, zeng gitu, punya pesawat jet. Dan bla 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 lah, begitu kira-kira. Dan dia ke Allah terus 2-3 tahun itu. Dengan membawa catatan doanya, dan dia baca secara detail. Bu, 2018, dia dapat Iron Mursi. Menikah tuh dengan dia, 2017, kemudian 2018 dia menikah. Kisah itu ada di podcastnya Mas Daniel. Saya bilang, iya. Kita. Satu, anak penghafal Quran. Anak penghafal Quran. Ikut 17-an kemarin, belum lama 17-an. Sebelum Covid, izin Allah nih cerita. Anak kecil ini berdoa minta jadi juara 2. Sederhana kan permintaannya kan? Lomba jalan cepat, bawa gundu, minta jadi juara 2. Enggak minta juara 1, juara 2. Bapaknya cerita nih sama saya dengan izin Allah nih cerita. Kan kita ada pengajian di rumah tuh ya, pengajian buat keluarga, orang kampung. Iya tak bener, emang doa itu mesti detail. Dan kalau detail itu, kalau bisa detailnya yang paling atas bener ente. Anak aneh minta juara 2, salahnya dia minta juara 2. Ketika ditanya, kenapa kamu bang mintanya juara 2? Enak juara 1, takut sombong. Lah, begitu bertanding, juara 3. Menurut bapak ibu lumayan apa lumayan? Menurut bapak ibu lumayan apa lumayan? Minta juara 2. Jatuh-jatuhnya juara 3. Lumayan ya? Bukan buat saya mah, ini peristiwa iman. Karena begitu di rumah, Pak RT datang. Tolong hadiah yang tadi mana? Ditarik. Kok ditarik? Kata si abangnya itu, anak kecil nih. Kok ditarik? Ya, juara 2-nya didis. Umurnya udah lewat. Jadi kamu yang juara 2. Tuh, itu baru kuasa Allah. Kalau
Kita minta juara 2 nanti jadi juara 3. Itu mah bukan kuasa Allah, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena kalimat ente yang salah. Kita kalau cita-cita kita setinggi langit, nanti minimal jatuhnya di atap. Ya atap jadinya, Pak. Jangan begitu, bungkus saja, titik, langit, selesai. Kita harus minta juara 1. Minimal nanti kita juara semifinal. Ya semifinal, Pak. Jangan begitu, udah 1 titik selesai. Seru ini, seru. Barangkali ibu bapak belum pernah, ada yang belum pernah. Kalau sudah, bagus, terus ditingkatkan. Emang boleh, Tat? Justru ditunggu. Nih ya, siapa yang mau bantuin saya? Besok pagi muter kampung. Ada yang mau bantuin? Dek, kamu mau, Dek? Mau? Serius? Benar? Ibu-ibu jangan mau kalah sama anaknya. Besok ibu muter kampung. Tanya seluruh warung yang ada di sini. Siapa yang punya utang? Siapa yang punya utang di warung kampung sini? Didata sama ibu. Catat. Oh si fulan sekian. Oh si fulan sekian. Si fulana sekian. Bilang sama dia. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Oke. Deng tambah 7. Tanggal 1 deh. 1 Maret nanti saya lunasin semuanya. Udah Ji, jangan dipikirin utang orang mah. Udah pokoknya saya bayar. Assalamualaikum. Salam. Nah, begitu ibu dapat data itu, taruh di atas sejadah. Sholatin terus, ngajiin terus. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan saksikan kebesaran Allah di tanggal 1 Maret itu. Saksikan dah. Ibu sampai tanggal 1 nggak punya duit. Ada duit. Mana nih doaku nih? Kata si Mansur, kejadian nih. Tapi boro-boro nih. Ada. Tengah malam, udah mau jam 11. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lu Ji? Iya, gua lagi di kampung lu nih. Boleh mampir kah bentar? Boleh lah. Ada urusan apa Ji? Ini lagi bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit, hebat amat lu. Bagi-bagi duit. Ya ini ada sisanya. Tapi udah malam lah, mau ngasih siapa juga. Terus aneh inget-inget, ente tinggal di sini. Bismillah aja aneh datang. Bener ada. Dan aneh nggak tahu duitnya berapa. Nih ente yang bagiin aja besok. Pak, kuasa Allah loh Pak. Cocokin tuh angkanya. Cocokin angkanya. Ente pasti nyesel. Nyesel gimana? Ya Allah, kok nggak dilebihin? Kata Allah apa? Lah situnya kan mintanya segitu. Kalau situ minta dilebihin, dilebihin. Coba berapa banyak orang yang punya utang dikabulkan oleh Allah doanya ketika dia berdoa begini nih. Perhatikan nih Pak Wakil, doanya begini nih. Ya Allah, capek hidup punya utang, gitu katanya. Gitu kan? Biarin deh, saya nggak punya apa-apa, biarin. Yang penting saya nggak punya utang. Dikabul sama Allah. Istrinya minta cerai. Anaknya ditarik juga sama mertua, sama kakek neneknya. Terus kemudian dia dikasusin masuk penjara. Rumah sama isinya disita. Dikabul tuh. Utang lunas tuh. Dan bener-bener dia nggak punya apa-apa. Istri nggak ada. Anak ditarik. Makanya jangan doa sembarangan. Nggak apa-apa deh ya Allah, udah 3 tahun nganggur nih ya Allah. Pokoknya mah kerjaan apa aja dah, nggak ada gajinya nggak apa-apa. Dikabul tuh. Begitu kerja nggak ada gajinya, mulai timbul, gua kerja nggak ada gajinya. Malaikat nepak dia, woi, lu kan doanya begitu. Keren Pak. Ayo ikutin saya. Ud'uni. Ayo.
astajib lakum. Minta padaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Dalam episode saya menjajal iman, iseng saya Pak Wakil, iseng. Saya tulis dengan detail menu pagi, siang, malam. Selama sebulan penuh. Dan saya bilang sama Allah, gimana coba ngabulinnya? Saya ngomong gitu loh sama Allah. Menurut saya sulit. Karena nggak mungkin bisa precisely gitu loh. Bisa precisely itu kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sesekali nih, ya Allah, kayak makan ikan bakar enak banget nih. Tahu-tahu Isya direndengin sama jemaah. Deng. Udah makanan. Belum dari maghrib tadi barang-barang kita. Mampir ke rumah sebentar. Bini gue bikin ikan bakar. Kalau begitu masuk akal. Masuk akal. Kita lagi di halte nih, zaman-zaman kuliah, ya kan? Lagi zaman-zaman kuliah di halte. Panas bener. Ya Allah, minta adem enak kali. Tiba-tiba, zong, adem. Masuk akal. Masuk akal. Oke? Terus abis itu atau minum es kelapa enak banget nih, ya Allah. Panas-panas begini. Lagi duduk begitu, pengemudi motor parkir di samping halte, kemudian parkir motornya, terus duduk kayak nungguin seseorang. Tiba-tiba tukang kelapa jalan, deng, kita ngeliatin, tukang kelapa. Begitu berjarak kira-kira 2 meter, si pengemudi motor bangun, bang berhenti sebentar, es kelapanya 1, mas mau? Oke, kalau segitu itu belum nantang iman saya. Makanya saya iseng. Saya bikinlah menu makan sebulan. Saya pengen lihat nih, kayak apa sih kemahakuasaan Allah gitu loh. Bisa nggak precisely-nya itu 100% mia-mia. Kalau kata orang barat, mia-mia. Kalau kata orang Amerika, mia-mia. Orang barat sama Amerika yang asal dari Arab. Mia-mia. 100% exactly perfecto. Istilahnya minta sop, diantarnya sop, bukan diantarnya sayur asam. Kira-kira begitu. Minta ikannya ikan apa? Kalau di sini ikan apa, Pak Wakil? Kembung, diantarnya ikan kembung, bukan ikan kempes. Tapi kan ini sebulan, Pak Wakil. Ini sebulan. Pikir saya, gak mungkin nih. Nggak mungkin. Allah mengirim pagi-pagi Senin, siang Senin, Senin malam, kemudian Selasa pagi, siang malam, Rabu pagi, siang malam, Kamis pagi, siang malam, Jumat pagi, siang malam, Sabtu pagi, siang malam, Minggu pagi, siang malam, ketemu lagi Senin kali 4. Dan semuanya nggak ada yang meleset. Gak mungkin. Saya ngetawain Allah. Istilah kayak ngomong berdua nih. Coba pengen tahu bisa nggak? Susahnya. Tapi emang kita ini manusia, bukan Allah. Allah digituin, kecil sekali. Ada satu masa dikabul Allahnya itu luar biasa. Saya ketemu warung makan serba ada. Yang semua menu yang saya tulis itu pasti ada di situ. Dan bayaran saya ceramah di walimatul khitan anaknya adalah, Pak Ustadz, ini kertas, tulisin Ustadz sebulan mau makan apa. Nangis saya tuh. Pak, kebayang gak sih Pak? Mikir gak sih lo bisa kayak begitu jawaban? Coba. Menurut saya susah. Menurut saya susah. Kalau sesekali, saya bilang tadi, namanya sesekali, bisa lah. Tapi kan kalau tepat terus selama sebulan, lebih caranya lebih gitu. Tapi ternyata Allah, ya Allah, Pak, kabirul muta'al, ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan jajal-jajal sama Allah mah. Bebek gitu aja udah.
Teman saya itu pernah salah loh berdoa. Pernah salah berdoa. Ya Allah, saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Salah doanya, Pak. Nggak ada kampus Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tidak ada kampus. Sebagaimana ada kawan saya yang satu lagi, Jamil Az-Zaini, apa siapa begitu, terkenal tuh motivator. Dia berdoa minta S1 di IPB dengan jurusan yang ternyata tidak ada S1. Jadi doanya salah. Tapi hebatnya, Pak, begitu dua orang ini mendarat di tanah suci, kok bisa lu sama Allah diadain? Jamil Az-Zaini atau siapa yang saya lupa, tapi bisa dicari lah. Begitu dia daftar politeknik, lah bisa-bisanya politeknik di tahun itu ditingkatin dari D3 jadi S1. Dan bisa-bisanya setelah selesai dia S1, politekniknya dikembalikan jadi D3 lagi. La ilaha illallah. Pak, itu orang terkenal. Insya Allah saya kayaknya nggak salah, Jamil Az-Zaini. Sepertinya saya nggak salah. Nah, kalau yang cerita tadi itu tukang pijitnya Imam Sudes. Berdoanya confirm salah. Berdoanya confirm salah. Ya Allah, saya ini pengen kuliah di Masjidil Haram. Salah, karena tidak ada kampus di Masjidil Haram. Tapi kalau kampus di Mekah ada, namanya Ummul Qura. Doa dari kelas 2 sanawiyah, dang 3 sanawiyah, 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah. Berangkatlah bersama orang-orang Lombok, NTB, ya begitu, menjadi TKI, menjadi pasukan mutawif lah, gitu-gitu, menjadi tenaga kerja, begitu. Lah dia ditempatkan di mana? Ditempatkan di Masjidil Haram. Pemanasan nih, Allah ngasih pemanasan. Beliau ditempatkan di Masjidil Haram, di kantornya Imam Sudes, tukang bikinin kopi Imam Sudes. Saya 2-3 kali dipijitin sama beliau. Lupa saya nama. Dia cerita tuh, ana ada di Masjidil Haram aja udah deredek. Allah, saya di Masjidil Haram. Artinya gini loh, nggak dikabul, udahlah gitu. Sudah di Masjidil Haram juga. Cuman yang bikin ana menjadi terkejut, Imam Sudes manggil ana. Terus dia bilang, wahai anakku, mau kuliah nggak? Gitu. Nih lihat nih ya, ini belum menunjukkan kuasa Allah, belum. Karena ini masih adi, masih belum kayak Arjuna gitu, nembak panah, tepat gitu, belum. Artinya, ya, biasalah gitu. Nih lihat cerita berikutnya. Anakku, kamu mau kuliah? Mau ya Imam. Kalau mau, nih. Bawa kertas ini, disobek sama Imam Sudes, ditulis Hadza ibni. Segitu doang tulisannya. Tulisan ini kata Imam Sudes, kamu bawa ke rektor Ummul Qura, kamu pasti diterima. Bayangin Pak, kalau yang nulis sudah Allah Pak. Saya Farhan ya Allah, hari ini wakil bupati. Aku minta besok aku jadi gubernur Kalimantan Barat. Terus Allah menuliskan takdir Haji Farhan. Kalau sudah begitu judulnya, Imam Sudes aja bisa. Dengan izin Allah, apalagi dia yang punya Imam Sudes. Imam Sudes nanya, mau kuliah? Mau. Kalau mau, sobek tuh kertas. Terus dia tulis, Hadza ini ibni, anakku. Nggak ada assalamualaikum wahai mudir, nggak ada. Cuman hadza ibni, kamu bawa dengan pakaian ijo-ijo kan tuh pakaiannya, pakaian biru-biru ya kan, cleaning service. Imam Sudes melarang dia salin, melarang dia ganti baju, melarang dia pulang karena Imam Sudes udah ngecek rektor lagi ada. Jadi kamu jalan sekarang sampai depan kampus Ummul Qura, ditangkep Pak. Ini siapa ini? Anak muadzabnya Imam Sudes. Anak
Ana ambil hadal kirtos. Terus dah dimasukin ke kamar, Pak. Disekep 2 jam. Disekep 2 jam. Habis itu tahu saudara, pintu dibuka. Siapa yang datang? Rektor Ummul Qura. Siapa yang datang? Ajudan-ajudannya Rektor Ummul Qura. Siapa yang datang? Bangsawan-bangsawan besar Ummul Qura yang hari itu lagi bertamu pada Ummul Qura. Rupanya orang ini nggak boleh masuk karena bau. Kotor bajunya. Jadi Rektor Ummul Qura datang membawa salin. Ananda, kamu anaknya Sudes, berarti kamu anak kami juga. Salin dulu, kami tunggu 10 menit. Oke? Silakan salin. Ada minyak wangi, ada peci, ada imamahnya ala Saudi seperti Pak Haji ini. Kemudian ada celana yang putih itu loh, yang dalemannya. Terus ada pulpen, Pak, dengan pinsetnya. Aternya juga ater jud, ater ud, ater yang paling a'la, paling tinggi, paling mahal. Rektor begitu keluar dari ruang sekepan, udah anak baru, terus duduk sama rektor. Apa yang bisa saya bantu? Ya, kata Imam Sudes, saya disuruh kuliah di sini. Jangan kuliah di sini. Loh, bagaimana ya mudir? Sudah jangan. Kamu berkhidmat saja sama Imam Sudes. Karena nanti kami akan buka kampus di Masjidil Haram. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Namanya kuliah Dakhil Haram. Silakan googling. Ada sekarang nih kuliah namanya kuliah Dakhil Haram. Dekannya sudah ke saya. Dekannya sudah ke kami, udah tanda tangan dan WA-an sama saya. Udah WA-an. Beres. Gila nggak? Keren nggak? Jadi kalau cuman dia kuliah di Ummul Qura, Pak, ini mah belum menunjukkan kekuasaan Allah. Coba, Pak, kekuasaan Allah apa yang Anda petik dari kisah ini coba? Pakaian hijau-hijau, biru-biru. Siapa yang pernah ke Tanah Suci? Siapa yang pernah ke Tanah Suci? Mana? Kangen nggak? Kangen nggak? Insya Allah ya, yang belum berangkat, berangkat, amin. Kan ada tukang sapu tuh, ijo-ijo tuh. Nah, dengan pakaian ijo-ijonya itu dia pergi, diomelin sama satpamnya, dimasukin ke kamar, disekap 2 jam, nggak dikasih tahu mau ngapain. Ternyata dia lapor, bos, rektor, ini ada yang nyari bapak, boleh ke atas nggak? Tapi ini anak pakaiannya begini. Kata si rektor, kamu beliin seukuran baju dia, dan jangan kamu yang ngasih, aku yang ngasih. Begitu sudah dikasih tahu ada, rektor dengan semua tamu di ruangan itu turun, datang. Ini loh yang saya bilang luar biasa loh. Kayaknya 5-10% kepala daerah banyak juga yang ceritanya seperti ini. Hanya coba kayak gitu. Udah berdua sama rektor, ditanya, ayo khidmah. Ya waladi, ayo khidmah. Apa yang bisa saya bantu, kata rektor. Anak ini jawab, Imam Sudes manggil saya, pengen kuliah enggak? Terus saya disuruh bawa surat ini. Ya sudah saya baca. Tapi kamu nggak usah kuliah di Ummul Qura. Sudah, kamu berkhidmat saja sama Imam Sudes. Karena nanti kami, kerajaan, bakal buka kampus langsung di Masjidil Haram. Dan kamu tahu siapa nanti yang menjadi rektornya? Sudes. Kan dia jadi ketua pembangunan 2 masjid tuh, Imam Sudes memang. Wallahu alam di kemudian hari yang jadi siapa. Tapi yang jelas anak itu kuliah Pak Dis. Ada anak SMP pakai celana SMP. Pakai celana SMP nih, berdiri nyender di gedung sate di Jawa Barat. Meren kalau jadi gubernur mah enakeun meren gitu. Enak kali kalau jadi gubernur mah. Tuh, asal pulang dia mampir sebentar ke gedung sate,
nyender-nyender gitu. Anak SMP nih, sekian tahun kemudian jadi gubernur di situ. Temennya beliau, Ridwan Kamil. Sebelumnya dari PKS. Wah, sakti juga tuh orang. Ustadz Heriawan tuh. Wah, sakti. Dulu ketika remaja sepantar kamu, dia pernah naik ke satu bukit. Terus dia pandang itu. Sejauh-jauhnya dia pandang. Gak ngerti gimana anak kecil itu, anak remaja itu ngomong begini. Saya nanti mau bangunin rumah-rumah buat orang miskin di Jawa Barat. Saya nanti mau bebasin sekolahnya orang-orang yang sekolah. Mau kaya, mau miskin, gak usah bayar. Coba. Di kemudian hari, Pak Heriawan itu jadi gubernur. Pas percis jadi gubernur, pas percis SMA di tangan dia. Nggak bayar. Terus dieksekusi tuh, bikin rumah di mana-mana gratis buat rakyat. Allah karim. La ilaha illallah. Ayo Bu, apa permintaan Ibu? Ayo Pak, apa permintaan Bapak? Cerita saya tutup. Ada orang kecil. Cerita saya tutup nih. Ud'uni astajib lakum. Ada orang kecil ngelihat tayangan YouTube izin Allah, Yusuf Mansur. Terus ngomong begini, Yusuf Mansur tuh kalau ngomong kayak gampang amat ya. Hah? Ada tulangnya tuh lidah dia mah. Ngomong kayak jadi aja. Terus istrinya iseng. Jadi juga yang jalanin, Pak. Kalau nggak ngejalanin gimana jadi? Berdua nih, suami istri miskin ini, office boy nih, pesuruh nih, doa. Coba kalau emang bener Allah, kita ke tanah suci dah, mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan. Amin. Itu segitu ya, segitu. Orang ini tidak merawat doanya seperti saya. Oh, seperti saya Ustadz, sombong kali lah. Kan saya lagi ceramah. Terserah saya lah, ngomong apa kayak. Saya cuma ngasih tahu, saya ini doanya intens. Sebelum ke Senayan City, seminggu 2 minggu muasain, sholatin malam, sholat hajat, sholat duha. Lah nih orang cuma sekali. Terus macam lu kalau ngomong enak aja kayaknya, gampang aja ngomong aja terjadi. Bener lah, kayak nggak ada tulang itu lidah gitu. Bininya bilang, ya jadilah asal dijalanin. Terus berdua nih, hahehe begitu. Ya coba kita minta sama Allah, kalau emang bener mah kita minta umroh berdua. Bulan ini atau bulan depan. Dua-duanya bilang amin. Habis itu nggak doa. Segitu. Ya Allah Ji, yang tadi saya bilang enak amat dapat ikan bakar jadi, enak amat minum es kelapa jadi. Segitu doang. Ini umroh bulan ini atau bulan depan. Kejadian lo Bu. Ada satu hari dia sakit, nggak bisa ke kantor. Kuasa Allah nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli Tabarakalladzi. Oh, tabarakalladzi itu udah kalimat yang gak ada lagi di atasnya. Pujian yang kayaknya udah susah nyari di atasnya lagi. Tabarakalladzi udah paling maha hebatnya. Biyadihil mulku. Wis terserah Allah gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ayat sebelumnya alladzi khalaqal mauta
Dua aja ini dikasih sama Allah, harusnya membuat kita geleng-geleng kepala. Kenapa Pak Fuadi sebagai anggota dewan ngomong sama Pak Wakil, Bupati? Karena emang ada jalurnya pantas. Lah Allah ngasih tahu sama kita, ini loh jalur aku. Kamu baca tuh surat. Qul huwallahu juga ibu bapak apal. Qul huwallahu ahad. Besok di Kayong saya mau cerita, ada anak kecil kelas 1 kelas 1 SD sedekah 1 miliar. Tapi di Kayong. Ceritanya di Kayong Utara. Anak SD sedekah 1 miliar. Dan hanya perlu perjalanan 1 tahun untuk anak SD ini naik ke panggung TV One. Saya umumkan sedekahnya, lalu uang itu buat Palestina. Perjalanan anak SD ini dieksekusi oleh Allah doanya, bisa sedekah 1 miliar. Ini besok saya ceritakan di Kayong. Ya monggo kalau ada yang mau ikut silakan. Yang hari ini saya tutup dengan cerita anak miskin, orang miskin berdoa cuman sekali, enggak terus-terusan. Kalau anak SD yang saya ceritain besok Pak, setahun Pak dia sholat duha. Kecil, apalagi ente doa. Tua bangka, aneh, udah tua bangka, punya kekuatan yang hebat dong kalau berdoa. Mikir apa Bapak? Ini anak kecil setahun. Dan tahu Bapak berapa dikasih sama Allah? Cuma 1 miliar. Itu mah bukan kuasa. Berapa? Anak ini kemudian dikasih oleh Allah setahun berikutnya di kelas 2 SD. Ceritanya besok di Kayong. Yang jelas orang miskin ini Pak Wakil sakit. Nggak ngerti dia kalau sakitnya itulah tiba hari pengabulan buat dia. Saya mah takjub. Ini saya kalau duduk lama-lama di sini juga, ntar ada yang datang kayak tadi tuh. Pak siapa itu yang punya warung Purnama? Iya cerita begini. Hebat. Pesona rasa. Kok Purnama jawab. Saya bawa Haji Budi tuh. Angkat tangan tadi. Ini angkat tangan dulu. Begitu saya duduk di mobil jemputan tadi, beliau cerita 2015 orang miskin Pak. Tapi ceritanya ntar buat yang di Pontianak. Ya, habis pulang dari Kayong, ntar aneh ceritain ente di Pontianak. Mumpung orang hidup. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Sakit Bu. Kenapa ibu bapak belum pergi haji? Coba, yang belum pergi haji mana ngacung? Tahan ya. Memer coba, ambil video. Izin Pak Wakil, Pak Farhan izin. Oke, ini orang pada ngangkat belum pergi haji. Oke, kenapa Bapak Ibu dan Ananda pada belum pergi haji? Jawabannya sebentar lagi akan tahu. Tadi sholat maghrib apa enggak? Sholat. Siapa yang sholat maghrib tadi dan berdoa supaya pergi haji? Nah, mulai rontok nih, mulai jatuh nih. Mulai jatuh, tersisa beberapa orang saja. Mana benar? Tuh tersisa 1, tersisa Bang Haji tadi 1. Siapa nama antum Ji? Ustadi, Haji Ustadi. Tuh di belakang juga ada. Bu, Ibu tinggal saya terusin lagi nih. Oke, tahan. Siapa yang berdoa bukan cuma maghrib, tapi asarnya, zuhurnya, duhanya, subuhnya. Oh, luar biasa kalau masih stabil nih. Dan kemarinnya, oh masih stabil. Kemarinnya lagi. Ini pertanyaan yang ngerti kan ya? Takutnya nggak ngerti. Berarti tinggal nunggu keputusan Allah. Yakin labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sudah. Itu doang jawabannya. Kenapa lo nggak bisa jadi orang kaya? Nggak pernah minta kaya, gimana lo kaya?
Saya mah begini-gini cukup Pak Ustadz. Terserah lu, tapi omongan lu dicatat. Saya mah terserah Allah lah. Allah jadiin saya miskin, ya alhamdulillah. Allah jadiin saya orang kaya, alhamdulillah. Jangan begitu bunuh diri. Sebab ketika ente bener dikasih miskin, ente teriak, kok saya miskin amat? Malaikat pada ketawa di belakang gitu. Yang minta terserah Allah. Begitu terserah dikasih miskin, marah-marah. Saya mah pengen mobil pertama Avanza cukup lah ya Allah. Enggak, saya mah dari awal saya mobil pertama Mercy. Clear, Mercy. Dikasih Pak, saya lupa minta tahunnya yang bener, lupa minta jenisnya. Dikasihnya yang 60 seat. Jurusan Kalideres Pulau Gadung. Mercy juga. Jadi motor saya rusak, Ji. Begitu motor saya rusak, saya naik angkot. Begitu naik angkot, begitu kemudian ke Pulau Gadung, duduk di bus. Saya bilang, innalillah, doa gue dikabul. Iya, gue punya Mercy. Orang ini sakit, dia tidak tahu sakitnya inilah jalan dia ke tanah suci. Dia telepon tuh sekolahnya, dia telepon kantornya, saya nggak bisa masuk, sakit sekali saya. Ya nggak apa-apa, tutup. Jam 6:30 baik. Subuh nelpon, jam 6:30 baik. Tapi udah tanggung nih, nggak ngantor. Udah leye-leye lah, lumayan sehari kan, nggak dipotong gitu. Bininya lihat, apa kata bininya? Pak, kalau nggak sekolah mah, kalau nggak ngantor mah, antar anak sekolah gih. TK anaknya, ya, ntar bapak antar. Diantar tuh sama bapaknya ke TK. Pesen ibunya begini, Pak, nanti sampai di sekolah jangan langsung pulang. Anak kita paling jam 9:30 selesai. Jadi tolong tungguin. Tapi begitu dia nungguin, ibu-ibu semua. Males dia. Ibu-ibu semua. Akhirnya dia minggir kemana? Ke masjid di dekat TK anaknya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beruntung betul kata Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu langsung dapat saya. Kalau tidak, kalau di TV, maka jawabannya adalah setelah yang berikut ini. Iklan dulu. Tapi karena ini langsung ceritanya tuh. Begitu dia sakit, disuruh antar anak sekolah. Begitu ngantar anak sekolah, disuruh nungguin. Begitu nungguin, ibu-ibu semua. Dia minggirlah ke masjid terdekat. Tapi begitu masuk masjid nih Ustadz, Masya Allah suara antum ajaib, aneh rekam tadi. Begitu masuk masjid, jam 7:30, orang kecil ini menyaksikan peristiwa yang cuma terjadi sama orang-orang seperti saya, yang serupa dengan saya, kira-kira begitu. Apa? Ketika dia masuk, jamaah masjid berdiri. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Kira-kira kalau bapak jadi orang itu, stres nggak? Datang pengen minggir 9:30, lumayan lah, mau duha rebah-rebahan gitu kan. Tapi begitu datang ada orang di masjid itu berdiri. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril mudhar. Orang berdiri menyambut ini bapak, orang berdiri menyambut orang miskin yang 2-3 minggu yang lalu berdoa, cuman sekali doanya. Kalau emang bener Allah kuasa, ayolah kita minta sama Allah biar kita umroh berdua. Kalau nggak bulan ini, bulan besok.
Salah satu dari mereka malah menyelendangkan sorban. Selamat ya Pak, disorbani. Padahal dia udah bingung. Aduh, Papa salah kali Pak. Papa salah. Salah nih, pasti salah dia. Salah mesti. Jamaah semua memeluk dia, mencium dia. Selamat ya Pak. Satu-satu selamat ya Pak. Bingung dia. Apalagi jemaah pada nangis. Tambah bingung. Ini apaan sih? Pasti itu ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Mana permintaan Anda? Mana permintaan Anda? Nggak ada. Kita kalau doa-doa hafalan, kita kalau doa-doa ibadah, bagus, pasti dicatat oleh Allah. Tapi coming from your heart dong. Dari hatimu dong doa itu juga. Yang itu jalankan. Namanya gua hafalan, namanya gua ibadah. Jalankan, jangan ditinggal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na nastaghfiruk wa na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulub. Baca itu, baca. Tapi pernah nggak ngobrol sama Allah gitu loh? Ngobrol dulu. Ya Allah, udah 3 kali ganti suami. Ampun, boro-boro ke tanah suci, tanah abang gak pernah ya. Ngobrol itu loh, Mi. Ngobrol sama Allah, ngobrol. Pernah nggak gitu loh? Dudukin anak di pangkuan sambil berlinang air mata. Ya Allah, jangan sampai anakku bodoh seperti diriku. Jangan sampai anakku ini bodoh seperti bapaknya. Insya Allah dikeplak sama bapaknya. Lu ngatain gue bodoh. Salah doa. Tala'al badru alaina yatil wada wajaba syukru alaina lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril Duduk Pak, ayo Pak. Didudukin tuh si Bapak di tengah-tengah jamaah. Berceritalah ketua mereka semua. Pak, kami tadi ada pengajian habis subuh. Begitu pengajian yang lain pulang, tersisalah kami orang. Terus kami punya ide patungan memberangkatkan umroh. Si Bapak tadi mulai mengerti. Bertanya nih kawan-kawan, siapa yang bisa kita berangkatin umroh? DKM udah, Merbot udah, Imam Muadzin udah. Salah satu di antara mereka ngomong begini, kita tahan pantat kita, kita tahan duduknya kita tahan nih ada di sini sampai Allah mengirimkan satu orang yang bukan orang sini dan dia sholat di sini. La ilaha illallah. Paham? Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, tadi kami bercanda. Lah, kalau sampai Johor bagaimana? Berarti kita duduk sampai Johor. Tapi kata jamaah yang satu ini, yang kami yakin ketika ceritanya nyampe ke saya, ini mesti malaikat Allah juga. Apa kata orang ini? Gak mungkin. Allah pasti akan mengirimkan orang yang bisa kita berangkatkan umroh. Kenapa? Karena itu pasti kehendaknya, bukan kehendak kita. Begitu kumpul duit, 2 umroh. Lalu orang ini bilang, mesti 2 orang. Gitu. Nanya kan, ngobrol. Bapak sendiri kemari? Iya Pak sendiri. Terus dia cerita, sekian minggu yang lalu saya nonton Yusuf Mansur.
Oh, terus gimana? Ya sama istri saya iya udah sama istrinya. Oh, berdua Pak. Subhan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bareng labbaik Allahumma amin ya Allah. Laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Inilah dia kabar gembira yang Allah sampaikan lewat lisan saya. Mana permintaan Anda? Itu aja udah sekarang. Dan hebatnya sama Allah nggak cuma satu Pak. Kuat mana Allah mendengar sama kita yang ngomong. Udah pasti kuat Allah mendengar. Kita udah capek-capek nih bangun akhirnya. Udah cukup. Tapi Allah mah Pak, ente berdoa sebulan penuh juga nih, apa aja didengar sama dia. Coba ente kalau imamnya hebat bener, imam doa nih, Allahumma tarawih nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin itu kan. Coba begitu imam lama dikit deh, amin. Mulai 7 menit enggak berhenti, amin. 10 menit imam doa enggak berhenti, atu-atu pada pulang. Enggak ada yang tahan Pak berdoa, tapi Allah tahan mendengar. Tapi sekali-kali Pak jadi orang yang tahan berdoa. Bapak masukin satu buyut Bapak. Masukin satu buyut. Ini loh ya Allah orang yang harus engkau kayakan. Siapa? Aku nomor 1. Kakak pertama. Tapi ini adikku 4. Ini kakak iparku, adik iparku, besanku semua. Peng. Jadi orang yang tahan tuh buat berdoa seperti itu. Sholatin terus tiap malam, ntar muncul nih, jadi orang kaya, minta daftar ponakan, tulis di WA grup, tolong dong nama-nama ponakan kirim ke saya. Buat apa Mas? Gue mau sholat malam, ntar malam, gue mau minta beasiswa buat anak kita pada, supaya semua nanti memenuhi lembaga-lembaga pendidikan, kampus-kampus, universitas di luar negeri, semua pada ngirim tuh, terus kita print. Suruh anak kita print, terus kita sholat bawa daftar nama ponakan sama anak, saksikan kebesaran Allah. Ntar berdua ke Inggris, ntar berdua ke Amerika, berdua ke Australia, ntar bertiga ke Mesir. Saya mengintervensi satu upacara bendera Pak Wakil di pesantren Darul Quran. Saya pinjem mic-nya ke Jamil. Mel, gue pinjem mic-nya. Terus saya bilang sama yang hadir nih anak-anak SD-nya Darul Quran. Anak-anak ayah apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Siapa yang bulan besok pengen ke Singapura? Saya, kata dia gitu, kata anak-anak. Oke. Kalau gitu, mulai sekarang setiap pagi coffee morningnya, duha morning doanya, masukin Singapura, 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 Singapura. Kok jadi keajaiban lu? Ada orang kaya banget di Singapura, dia bilang, kami mengundang Ustadz sama anak-anak Ustadz gitu. Mana datanya? Supaya ngelihat sekolah kami katanya. 60 berapa orang itu berangkat tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Sallu ala nabi. Tinggal ditunggu dah Bapak tuh. Datang tuh ke Allah. Ya. Ada yang punya penyakit gagal ginjal barangkali. Jangan nggak percaya bisa sembuh. Jangan nggak percaya. Harus percaya. Oh saya kanker stadium 4 Pak Ustadz. Alah. Sudahlah. Alah Pak Ustadz. Saya sih nggak mungkin punya anak lah Pak Ustadz. Emang kenapa? Lah saya udah 44 umur Pak Ustadz. Menikah udah 26 tahun Pak Ustadz. 44, 26. Itu nikahnya masih muda tuh. Iya. Udah Pak Ustadz saya mah cuma minta sama Allah sabar. Udah.
Jangan nggak percaya Allah bakal ngasih ibu anak. Testimoni di saya tuh ada. Umur 44 malah belum kawin. 44 akhirnya nikah. 2 kali hamil doang, 4 anaknya. Kembar. Usia 46 masih punya anak. Jangan nggak percaya. Jangan nggak percaya. Pokoknya ibu bapak, wis terserah. Mau doa apa kek. Udah bebas aja sama Allah mah. Mau ganti Samsung, mau ganti iPhone, mau sepatu merek apa, terus minta sama Allah. Rugi kalau kita pakai duit kita sendiri. Saya lagi minta nih sama Allah jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, lagi minta. Adu balap kita minta nih. Bercanda sama Mas Anies. Ayo Mas Anies, itu doa kuat-kuatan doa. Sama Mas Sandi kuat-kuatan doa ayo, sama Pak RK kuat-kuatan doa. Bukan partai kok yang nentuin, Allah yang nentuin. RK percaya, Anies percaya, Kofifa percaya. Ini konco-koncoku semua pada percaya mereka bahwa jadi A jadi B jadi C bukan di tangan siapa-siapa, bukan di tangan Ibu Mega, bukan di tangan Pak Jokowi, bukan di tangan Erlangga Hartarto, bukan di tangan Prabowo, bukan di tangan Caimin. Apalagi di tangan Caimin. Caimin juga pengen nyalon, bagaimana ceritanya? Maaf Caimin, assalamualaikum. Artinya apa? Ya ayo berdoa. Lah berdoa sih Pak, nggak dikabulinnya aja menjadi pahala. Apalagi nanti saat dikabul. Maka jangan lupa minta apa? Iman, Islam, istiqomah, minta bolak-balik ke Mekah, mergin haji orang, dermawan, soleh-soleha, bisa ngaji enak, ngapal Quran 30 juz, dan yang baik-baik yang sifatnya adalah ukhrawi. Saya Sumansur, Presiden Republik Indonesia 2024. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ketemu lagi. Ya Pak Gubernur siap. Ya. Senang saya, insya Allah mudah-mudahan bisa kemari lagi, amin. Dan saya doain ibu-ibu semua, bapak-bapak senang semua hidupnya, amin. Yang punya utang udahlah lunas insya Allah tahun ini, amin. Ya, dan banyak duitnya insya Allah. Bisa jalan-jalan ke Turki. Nah, ibu-ibu mau Turki nggak? Mau ke Turki? Ya doa. Insya Allah kabul. Terima kasih banyak. Jazakumullah sangat jaza. Mari kita sama baca suratul Fatihah sebagai doa penutup paling pamungkas dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semua niat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.